Sistem pembelajaran secara daring membuat sebagian anak prasejahtera kesulitan untuk mengakses pembelajaran dari sekolah. Melihat hal ini, Insan Seci mewujudkan harapan bagi anak-anak asuh Seci lewat pemberian bantuan telepon seluler. Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk mengubah sistem belajar mengajar di sekolah beralih secara daring. Akan tetapi, kebijakan ini ternyata sulit bagi sebagian pelajar. Pasalnya, tidak semua orang tua mampu secara finansial memenuhi fasilitas gawai bagi anaknya untuk belajar. Seperti yang dialami Rahel dan Rishel yang merupakan anak asuh Seci ini. Kakak beradik yang duduk di kelas 2 SMP dan 4 SD ini dituntut untuk sabar karena harus bergantian menggunakan gawai saat belajar online. Sehari-hari, di depan rumah inilah mereka terpaksa belajar karena keterbatasan ruang. Meski dalam keterbatasan ini, mereka tak pernah putus harapan dalam menuntut ilmu. Hal ini juga dibuktikan dengan dukungan dari ibu mereka yang terus mendampingi saat proses pembelajaran. Pas tahun ajaran baru ini, udah mulai pakai Google Meet kan, jadi harus tatap muka gitu kan. Nah itu yang repotnya di situ. Nah, kita punya handphone cuma satu kan, jadi mau nggak mau ada adik saya pinjemin biar nggak rebutan, jadi supaya nggak keganggu juga ya kan belajarnya gitu. Melihat kondisi yang dialami kedua anak asuh ini, Insan Seci tergerak untuk memberikan bantuan dalam bentuk telepon seluler bagi Rishel agar proses belajar secara daring ini dapat berjalan semakin efektif. Senang nggak dapat handphonenya? Dibilang apa? Dikasih. Sama-sama, semoga Rachel tetap bersemangat sekolahnya. Ya. Tak sekedar memberikan bantuan, kunjungan kasih ini juga dilakukan guna memantau perkembangan dan memberikan motivasi kepada anak asuh di masa pandemi, agar mereka tetap semangat menuntut ilmu. Kami melihat bahwa anak teratai kami banyak yang tidak memiliki akses untuk belajar secara online. Kalau kami melihat Rishel ternyata anak yang baik di sekolah, dan juga Rishel berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, ketentuannya jatuh pada Rishel. Untuk menyambung hidup, sehari-hari Stefani sang ibu mencari penghasilan dengan menjajakan aneka minuman di depan rumahnya dengan rata-rata pendapatan sebesar 30.000 setiap harinya. Ia juga harus tabah menerima keadaan suami yang juga merupakan penerima bantuan biaya hidup Seci mengalami kebutaan total pada kedua matanya sejak 11 tahun lalu. Namun atas pendampingan dan arahan dari relawan Seci, tahun 2018, Domingus, sang suami giat berlatih pijat tunanetra. Jadi pas diperiksa semua sama dokter nggak taunya pembuluh darahnya udah pecah. Kalau mau dioperasi pun kemungkinan buat sembuhnya itu cuma 20%. Malah kalau dioperasi nanti bisa lebih fatal. Jadi semenjak ikut kursus pijat itu, dia coba-coba terima kalau ada yang mau pijat gitu. Kadang-kadang biasanya teman-teman yang panggil, tetangga-tetangga sih, tapi belum gitu banyak yang tahu juga. Meski hidup dalam keterbatasan, keluarga ini tetap bersukacita dalam menjalani hidup. Kuncinya, dengan cara bersyukur, maka ketenangan batin akan selalu mengiringi setiap langkah mereka menjalani suka duka kehidupan. Stefani Simatupang, Ridwan Maulana, DAI TV.